Lukas pasal 6 ayat 46 sampai dengan 49. Dua macam dasar. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa dia disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai bangunan rumah. Rumah di sini bicara mengenai kehidupan. Dan Tuhan Yesus di sini berbicara bagaimana membangun kehidupan yang benar. Jadi temanya membangun kehidupan yang benar, membangun jemaat yang benar, membangun keluarga yang benar. Saudaraku, di dalam Matius pembicaraan yang sama berkata begini, orang yang membangun, orang bijaksana disebut, orang yang membangun di atas fondasi batu disebut orang bijaksana. Orang yang membangun di atas pasir atau tanah disebut bodoh. Jadi pertama kita melihat dulu bahwa Tuhan melihat manusia di dunia ini dua tipe. Yang pertama bijaksana dan yang kedua bodoh. Nanti akan kita lihat seperti apa orang yang bijaksana dan seperti apa orang yang bodoh. Nah, kita terus. Pertama, surat yang dikasih Tuhan, kita melihat dulu di dalam beberapa ayat. Mari kita lihat. Ada tipe dua manusia. Pertama bijaksana, dia membangun membangun rumahnya di atas batu. Yang kedua, dia adalah orang bodoh, membangun rumahnya di atas pasir. Ya. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi kepada dua-dua. Apakah dia bijaksana, apakah bodoh? Kita lihat sama-sama ayat yang berikutnya. Dikatakan begini. Ayat yang ke-48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Perhatikan, orang yang bijaksana pun dia dapat tantangan namanya banjir dan bah melanda. Lalu orang bodoh 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Apakah saudara orang bijaksana atau saudara orang bodoh, sama-sama akan dapat terpaan, sama-sama dapat bah, sama-sama dapat banjir. Semua, apakah dia bodoh, apakah dia bijaksana, tantangannya sama, masalahnya sama, tetapi hasilnya berbeda. Hasilnya berbeda. Dikatakan yang bijaksana walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, banyak terpaan dan sebagainya, dia tetap kokoh. Sementara orang yang bodoh, dia akan rubuh. Dia kokoh, dia rubuh. Kenapa? Kita lihat orang yang bijaksana terlebih dahulu. Mengapa dia kokoh? Ada 3 hal yang kita perhatikan. Nomor 1, ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku. Kalau saudara mau membangun dirimu di atas batu karang yang teguh, 1 Korintus 10 ayat 4 berkata, Yesus adalah batu karang. Di atasnya lah kita dibangun, di atasnya kita berdiri.
Dan dikatakan saudara kali Tuhan, setiap orang yang datang kepadaku. Yang pertama, supaya saudara menjadi orang yang bijaksana, membangun hidupmu di atas fondasi atau di atas batu karang yang teguh. Nomor satu, datang pada Tuhan. Amen. Jangan datang sama manusia. Saudara, kalau saudara datang sama manusia akan kecewa. Saudara, nanti akan saya uraikan apa pengertian pasir, apa pengertian fundasinya tanpa fundasi. Ini luar biasa saudara. Pak, jujur kalau datang sama Tuhan, apapun tantangannya, Bapak nggak akan goyah. Kemarin beberapa saat yang lalu saya teleponan sama Sinto, nggak tahu ada apa nggak dia sini. Terus saya bilang, bagaimana di tebing? Dia bilang, ada Pak, kita mulai 12 orang, tapi agak lemes dia. Saya bilang, luar biasa. Saya dulu mulai 1 orang, saya bilang, hahaha, katanya. Saya mulai gereja saya 1 orang, saudara. Sinto 12 orang. Pak jujur hampir 100 orang. Malam ini bisa 500. Asal rajin terus. Jadi habis ibadah di pusat, tiap hari saya naik, orang Korea Utara bilang mar lereng. Saya naik lereng. Di tengah jalan sampai di tempat kebaktian, tangan saya hitam semua karena lereng saya bolak-balik rantainya copot. Sampai di tempat ibadah, saya disambut oleh keluarganya, disambut oleh anaknya, dikasih makan goreng ubi, pisang dan sebagainya. Setelah itu saya masuk kamar, karena yang ibadah cuma 1, yaitu istri atau ibu rumah tangga itu. Itu pun karena stroke. Jadi mau melayani, bawa gitar lagu, aku main gitar, aku pimpin pujian, aku 2 syafaat, aku firman, tak ada kolektif. Itu terus tiap minggu. Satu saat jam 1 pagi ada orang ketuk pintu. Aku tidur di gereja, di kursi. Jadi aku udah biasa tidur di kursi. Tak buka, putrinya, anaknya, Om Sim, dia bilang. Karena si Mamora disingkat Sim daripada kepanjangan pikirnya Om Sim, dia bilang. Loh, ada apa? Ibu sampun sedo. Itu bahasa Karo halus itu. Ibu sampun sedo. Bahasa Jawa ya, dia bilang. Ibu sudah meninggal. Waduh. Cuman 1, mati lagi ada yang. Wah, kalau saya dah langsung saya lakukan apa yang terbang di luar rohan. Wah, tapi di Jawa itulah senangnya aku main di Jawa ini. Kalau ada siapapun meninggal, tidak masalah Kristen atau bukan, itu satu kampung, satu kelurahan hadir. Pernah saya posting, saya khotbah di kematian, itu jalannya penuh manusia, itu paling 5% Kristen, semua orang dengar. Makanya saya paling suka khotbah di kematian. Ada orang beberapa orang di Semarang berkata kepada saya, pendeta kematian, ada yang bilang gitu. Karena saya paling suka. Jadi kalau di sini umpamanya ada yang meninggal, gak ada pendeta, panggil aja saya pasti datang. Asal mari lihat tiket lah, kan? Kira-kira gitu, ya. Saya datang. Kenapa? Khotbah di kematian itu kenapa? Pertama, itu KKR nomor 1 bagi saya. Pertama, tidak pakai panitia. Tidak ada apa? Seksi konsumsi. Dan tidak boleh interupsi kalau kita khotbah. Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan bangkit kembali. Walaupun dia di salah tokoh agama lain, dia nggak boleh interupsi. Interupsi pendeta, jangan bikin sampai selesai. Adakah di tempat ini yang tidak percaya? Kalau kau belum percaya, belum yakin masuk surga, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit kembali. Paling cocok dikhotbahkan di kematian.
kasih dukungan roh begini, saya sebut ngomong. Paling suka saya situ khutbah. Oh, satu saat saya dipanggil oleh jemaat, ditelepon, Pak, nenek saya mau udah lama bertahun-tahun nggak meninggal, umurnya 100 tahun lebih, tolong didoakan. Saya datang. Dia tidur di atas amben itu tempat itu dari bambu, bulu, kakinya ke bawah, badannya di atas kursi bambu itu, luka, dikasih tikar, udah lengket, putih itu kulitnya, jadi balungnya udah kelihatan. Terus saya bilang, kenapa ini begini? Udah lama Pak, nggak mati-mati tapi masih sadar, bisa ngomong. Rupanya bekas dukun besar. Hati-hati kalau ada dukun di sini. Nomor kok mati itu. Ya, hati-hati. Ya. Orang mati bilang hoki-hoki. Jadi hoki-hoki dia begitu, tapi masih sadar. Di situ ada dukun, ada agama lain, karena anaknya agama lain, agama tetangga kita. Anaknya Kristen panggil saya, jadi dua agama di keluarga itu. Terus saya datang, suaka kembang, bunga-bunga semua, antinya katanya. Kenapa gini? Pak, ini dulu ada gurunya, ini kan dukun besar, tapi juga dia ada guru. Tapi gurunya itu hanya gurunya yang tahu antinya. Belum meninggal gurunya. Lainnya kami ambil di sini daun ini, daun segala macam. Terus gimana? Gak bisa, kayak buang, saya bilang. Buang. Ketika saya berdoa, itu dukun yang di situ yang dipanggil supaya dia itu terpental. Dia terbalik begitu, dibangun. Terus saya doakan, saya katakan, Nek, masih bisa ngomong, masih. Kamu punya ilmu, punya. Tahu artinya? Enggak. Sebut ya ilmunya, ya sebut. Bagaimana caranya? Saya bilang gini, ikuti saya. Sebut nama ilmunya. Nanti saya benci ilmu ini. Kutolak kau dalam nama Yesus. Saya pimpin dia terima Tuhan. Pimpin dia terima Tuhan. Saya tinggal. Saya masih tengah jalan. Begitu sampai di rumah, Om Sim ditelepon tadi, kenapa? Yang Om doakan udah meninggal. Saya ada coba. Ya, betul ya. Dipanggil saya, wah luar biasa. Ada yang bilang acaranya agama ini. Ada anaknya bilang enggak, ini acara pendeta yang layani. Terus mereka berdamai, udahlah. Terus aku dipanggil, Pak Pendeta, apa boleh begitu? Orang kalau udah meninggal nggak bisa di rumah lagi. Mau dibuat acara apapun kalau udah meninggal ya dia masuk surga ketika hidup. Jadi saudara tidak bisa didoakan setelah meninggal baru masuk surga. Kamu ditentukan, mau siapapun, mau pendeta terbesar dari dunia ini datang ke Medan mendoakan kalian sudah meninggal tapi belum bertobat, ya tetap masuk neraka. Setan paling ketawa, pada liturgi deh, gitu setan bilang. Ecek-eceknya itu kata setan. Jadi saudara masuk surga atau tidak ditentukan waktu masih bernafas. Makanya terima Tuhan, jangan sampai hoki-hoki berterima. Jangan begitu dulu berterima Tuhan. Waktu sehat terima Tuhan, amin. Di rumah kan, belum tentu saat itu. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, saudara harus sungguh-sungguh. Jadi saya bilang gak ada pengaruhnya. Yang penting sebelum dia meninggal udah terima Tuhan. Selesai, hujan deras sekali. Diserahkan pendeta katanya, ada camatnya karena anaknya itu kerja di kecamatan. Ada camat, ada tokoh-tokoh agama lain. Wah, waktu masih muda sekali, masih apalah. Waktu itu mungkin sekitar 29 tahun 31 lah kalau nggak salah. Sampai situan saya katakan begini, hujan, dalam nama Yesus aku perkatakan kau berhenti dan kami mau berangkat ke pemakaman. Hujan berhenti, semua dari agama lain. Coba saya kalau tidak mau datang melayani tempat seperti itu, mana bisa orang mereka lihat mujizat? Jangan ke sana, di sini aja kumpul. Baik sampai kamu sama mujizat kamu, baik. Saudara pergi ke tempat yang gelap baru berfungsi jadi terang. Saudara butuh lilin nggak di sini? Butuh lilin nggak perlu ada lampu. Saudara di sini kasih makan, kasih firman, keluar jadi terang. Haleluya. Tapi jangan ikut-ikutan. Ya kan? Bahasa Jawanya tepuk tangan itu keplok. Jangan kalau di sini keplok, di luar keplek, berjuji. Bahasa Jawanya
berjudi keplek, dia jangan di gereja keplok, di luar keplek. Nggak boleh gitu lagi ya. Tapi di luar tetap jadi pengaruh, jadi saksi. Saudaraku, disitulah orang akan lihat, nama Yesus luar biasa. Makanya dari situ saya katakan, Tuhan, aku nanti kalau ada kematian, walaupun bukan cuma saya, kalau saya dipanggil, saya datang. Karena saya di situ kesempatan orang akan mendengar firman sungguh-sungguh. Sama dengan kalau khotbah kita di pesawat. Banyak pesawatnya goyang-goyang, kita khotbah mesti diam sudah. Gitu ya. Kalau di luar marah-marah, begitu di pesawat begini-begini pasti pasti gitu. Sejahat-jahatnya dia pasti abang begitu. Kembali tadi ke jemaat yang satu ini. Karena saya belum pendeta, diundanglah pendeta menguburkan. Satu kampung datang. Berkhotbahlah pendeta ini. Setelah berkhotbah pendeta ini, penguburanlah saudara. Saya ambil bunga. Saya katakan, Ibu sampai ketemu di surga. Waduh, saya diurapi Tuhan paling besar bukan ketika doakan pendeta besar, ketika di kuburan. Itulah aku katakan, Tuhan, aku sudah melayani sampai setia sampai mati. Hanya ini yang saya lihat, aku serahkan ke tangan-Mu. Saya diurapi Tuhan luar biasa. Dari itu waktu saya di kuburan itu diurapi Tuhan luar biasa. Dari situlah seringnya Tuhan, mulai saya dipakai Tuhan. Ada orang dirasuk setan, saya belum masuk ke rumah yang dirasuk setan itu, baru dengar Om Sim datang, setan berlari. Kalau aku begini, gak semua orang mengeluh. Karena urapan Tuhan. Oleh karena itu Alkitab bilang, setialah perkara kecil, maka aku akan percayakan kepadamu perkara-perkara besar. Jadi kalau 12 di tebing, luar biasa. Rasul jual salah tuh. Aku mulai dari satu orang. Haleluya. Ini kalau dimulai sekian orang, berarti sawanan haduan. Satu orang itu besok ya. Amin. Tapi kuncinya nomor 1, datang sama Tuhan. Nomor 2, supaya kehidupanmu itu benar, pembangunan dirimu itu benar, atau gerejamu itu benar dibangun. Nomor 2 ialah ayat 47, setiap orang yang datang kepada aku. Yang kedua, itu tadi yang pertama, sekarang yang kedua, dan mendengarkan perkataanku. Bahasa Inggrisnya ada 2 mendengar, hearing sama listen. Listening itu mendengar sungguh-sungguh. Bukan hanya hearing, kayak mendengar radio lewat, atau mendengar ada lagu Roma nyanyi dangdut lewat, begitu. Tapi kita mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang kedua, mendengar perkataan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan ke gereja hanya ingin ketemu orang. Wah, mari ke gereja, kenapa? Musiknya luar biasa. Gak dapat apa-apa. Jangan saudara ke gereja berdasarkan musik, berdasarkan gedung, berdasarkan AC, tapi aku mau mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang membuat aku menjadi kuat dan kokoh. Saudara, mendengar firman itu harus menjadi bahagian paling penting. Datang mendengar firman. Lalu yang ketiga, saya ulangi ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Ya. Apa katanya? Lalu saudaraku, apa yang saudara dengar, maka saudara lakukan. Kalau hanya mendengar saja tidak melakukan, disebut orang bodoh. Tapi kalau saudara juga melakukan tanpa mendengar, juga bodoh. Harus mendengar dulu baru melakukan. Kalau sudah lakukan sesuatu nggak dengar dari Tuhan, Tuhan bilang, siapa suruh kau lakukan itu? Nah, contohnya lah, Pak jujur buka di MMTC, karena dia tahu dari Tuhan. Tapi kalau bukan Tuhan yang menyuruh, jangan lakukan, kecewa. Kalau hanya pendeta yang menyuruh, dia itu kan manusia. Tapi kalau sudah Tuhan suruh, makanya kita harus datang sama Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Mari kita lihat sekarang cara mendengar. Cara mendengar firman Tuhan. Seorang bacakan silakan. Cara mendengarkan firman Tuhan. Ibrani, cara datang mendengarkan firman Tuhan. Ibrani 10, 19 sampai 20. Ada yang mau baca Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20. Ada yang udah dapat langsung baca. Jadi saudara-saudara,
Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Oleh darah Yesus kita penuh dengan keberanian. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan. Karena Ia telah membuka jalan. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ketika saudara mau menghampiri Tuhan, harus masuk lewat darah Yesus. Bukan yang lain, bukan nama sinode, bukan nama pendeta, bukan nama gereja. Saudara datang dengan darah Yesus. Setiap orang yang sudah disucikan oleh darah Yesus, dia layak masuk ke hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan ada perkataan nanti, wah kalau kau nggak digiat, nggak akan bisa ketemu Tuhan. Saudara berbohong. Hanya darah Yesus yang bisa menuntut saudara masuk kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita orang berdosa. Di hadapan Tuhan kita tidak layak. Oleh karena itu kita layak, karena dilayakkan, dikuduskan dengan darah, dibersihkan dengan darah, sehingga dikatakan oleh Ibrani, dengan keberanian kita menghampiri Yesus kata Allah oleh karena darah Yesus. Ketika saudara mau berdoa pagi-pagi, Tuhan, aku masuk dengan darah. Lalu setelah itu sembah Dia. Seorang baca Mazmur 100 ayat 4. Ada yang mau baca Mazmur 100 ayat 4? Masuklah melalui pintu gerbangnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya Dengan nyanyian syukur. dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran. Ke dalam pelataran Dengan puji-pujian. dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya Dan pujilah namanya. Ketika udah, amin, amin. Ketika kita datang berkata darah Yesus kuduskan saya, baru kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, hidupku Kau berkati. Masuk ke hadirat Tuhan. Jangan begitu masuk, hidup Tuhan tuh nggak bisa mengenai Tuhan, utak kumpul Tuhan dengan langsung. Oh, nama orang mau cari katanya kan, sembah dulu Dia, amin. Sembah dulu Dia, puji dulu Dia, baru nanti kita mendengar suara Tuhan. Oke. Ini. Ada 4 hal, ya. Ada 4 hal. Bagaimana cara mendengar apa yang terjadi? Bagaimana kita mendengar firman Tuhan? Pertama, ketika kita mendengar atau membaca firman Tuhan, ada 4 pertanyaan yang saudara harus tanya pada diri saudara. Ada 4 pertanyaan. Pertama, Tuhan bicara apa kepada saya waktu saya baca Alkitab atau waktu saya dengar khotbah? Jangan gini, ketika dengar khotbah, satu hoi, jangan. Ngahon amat tak, jangan. Apa yang Tuhan berkata kepadaku? Itu nomor 1. Ketika saudara baca Alkitab atau mendengar khotbah, tanya diri, hidup Tuhan itu apa? Nomor 2, ketika mendengar dan membaca firman Tuhan, adakah dosa yang ditunjukkan firman itu dalam hidupku? Ada dosa apa ya? Oh ada, atau mungkin lupa, udah kebanyakan, mungkin gitu. Ada nggak dosa? Kalau ada ditegur, berubah. Pertanyaan yang ketiga, adakah perintah untukku di dalam firman yang saya baca tadi? Pertama, Tuhan bicara apa kepadaku? Yang kedua, adakah dosa yang dituding dalam hidupku lewat firman bacaan ini? Yang ketiga, ada perintah apa kepadaku? Yang keempat, ada janji apa bagiku lewat firman ini? Itu setiap kali baca firman, itu dengan asal datang, haleluya, haleluya, tepuk tangan. Rumah irama saja orang coba untuk tepuk tangan. Tapi tidak cukup di situ. Apa yang Tuhan bicarakan? Adakah dosa yang Tuhan tunjukkan? Yang ketiga, ada perintah apa yang Tuhan suruh kepada saya? Yang keempat, ada janji apa kalau kelakuan perintah ini untuk saya? Contoh, siapa bawa Alkitab besar? Yang bawa Alkitab besar. Yang ini, yang itu Alkitab. Yang di kiri Bapak, HP. Nah, jadi kita buka
Bapak baca dulu contoh soal Mazmur pasal 1, Pak. Lihat Jumiki di mana. Ketika kita baca Mazmur 1, oh apa Tuhan katakan? Diberkati atau kebahagiaan. Terus, apakah dosa ada di hatiku, di hidupku, dalam firman ini? Oh ada. Aku masih suka mendengar nasihat orang fasik dan sebagainya. Ada perintah, oh aku harus suka firman Tuhan. Aku harus renungkannya. Apa janjinya kalau kau lakukan? Aku akan berhasil dalam segala hal. Begitu caranya mendengar, merenungkan, dan melakukan. Gampang sebetulnya. Tapi kita harus benar-benar melakukannya. Itulah orang benar. Maka dia disebut orang bijaksana yang bangunannya dibangun di atas batu karang yang teguh. Siapa dia? Datang sama Tuhan. Yang kedua, mendengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan yang dia dengar dengan cara metode yang kita dengar tadi. Pertanyakan kepada dirimu, dia bicara apa kepada saya? Yang kedua, apakah ada dosa yang dituduh dalam saya? Aku mau bertobat. Yang ketiga, apakah ada perintah yang belum kulakukan? Aku mau lakukan. Yang keempat, oh ada berkat ternyata menanti saya apabila saya mengikuti perintahnya. Mari kita berikutnya terjadi. Kembali ke Lukas pasal yang ke Lukas tadi kembali. Lukas tadi pasal yang keberapa? Iya, sekarang kita lihat Lukas pasal 6. Sekarang kita lihat dulu Lukas pasal 6 ayat yang ke-49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kita lebih baik buka Matius, Pak. Tolong dibuka Matius. Matius, sebentar aja, nggak akan lama lagi. Saya senang sekali dari belakang masih antusias mendengar firman Tuhan. Coba dilihat dulu tadi dalam Matius pasal 7. Matius pasal 7. Ya. Matius pasal 7. Ikuti saya ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab berdiri di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di mana? Di atas apa? Pasir. Sekarang saya mau bicara tentang pasir. Pasir adalah benda yang sifatnya berubah, bergeser. Kalau saudara bangun di atas pasir, fundasimu, rumah saudara, yang terjadi adalah tumbang. Ketika ada angin, ketika ada hujan, apalagi badai, apalagi banjir besar, maka akan rubuhlah rumah saudara. Artinya, atau satu saat saya cerita dulu, ada seorang hamba Tuhan duduk di bis. Tuhan bilang, kamu pindah duduk di nomor 3 dari supir, karena sebelahnya kosong. Ternyata dia duduk, ada seorang pemudi. Tuhan bilang kepada dia, ini pemudi mau bunuh diri. Terus pendeta bilang, Tuhan bilang kau mau bunuh diri. Kau tahu, Pak? Ya, karena kamu dicewakan kekasihmu yang sudah kau serahkan hidupmu kepada dia. Kau tahu, Pak? Tuhan bicara. Tahu kenapa? Pendeta bilang, kenapa, Pak? Karena hidupmu telah dibangun di atas pasir yang berubah. Pacarmu itu bisa berubah. Oleh karena itu, bangunlah dirimu di atas batu karang yang teguh, namanya Yesus. Di dalam bis itu, dia terima Tuhan Yesus. Apabila pelayanan Bapak dibangun di atas karena umpamanya, wah kita punya fasilitas alat musik, jangan dibangun di atas fasilitas, akan berubah. Jangan dibangun di atas nama sinode, akan berubah. Jangan dibangun di atas nama seseorang, akan berubah. Tapi dibangun di atas dasar kuat, yaitu batu karang yang teguh Yesus, maka tidak akan tergoyahkan. Jangan bangun
akan bisa hilang. Saya pernah melihat di TV, anak orang terkaya di Indonesia itu tinggal di Kudus, dari Semarang 1,5 jam, yang punya BCA. Saya baca, tinggal di Sydney, dari lantai sekian bunuh diri, terjun. Uang tidak bisa. Anak yang pemilik Samsung di Korea Selatan pernah saya baca, bunuh diri. Ternyata uang tidak bisa menjamin kehidupan yang bahagia. Ternyata kedudukan tidak bisa menjamin, saudaraku. Karena itu pasir. Jangan bangun keluargamu di atas pasir. Jangan bangun dirimu di atas pasir. Jangan bangun gerejamu di atas pasir. Bangunlah di atas batu karang yang teguh. Baru nanti ketika ada masalah, ketika ada cobaan, ketika ada tantangan, saudara berkata, haleluya. Kalau sebentar lagi kita makan, semua haleluya, semua orang juga bisa. Kita akan makan, haleluya, bisa. Tapi ketika kita dituduh oleh orang lain yang tidak kita perbuat dan dipermalukan kita masih bisa berkata, haleluya. Nanti teman-teman baru dibangun di atas batu. Amin. Ketika saudara dijelek-jelekan orang lain, ketika saudara dicerca orang lain, ketika saudara difitnah oleh orang lain, tetapi kau tetap tegar, berarti bangunanmu di atas fondasi, di atas batu karang yang teguh. Bukan di atas sinuri, bukan di atas alat musik, bukan di atas gedung. Sekarang umpamanya, wah sekarang di sana soalnya puji-pujiannya luar biasa. Saya mau katakan semua pemain pujian saya mengasih saudara, pemain musik saya kasih saudara. Saudara boleh niru orang bermain menyanyi boleh, tapi jangan sampai menyakiti hati Roh Kudus. Jangan, oh kalau kita punya pujian seperti mereka, gereja kita akan maju. Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau dibangun di atas firman, saya pernah melihat, karena teman-teman saya kan kontak Facebook saya barangkali orang luar negeri, di posting, nggak tahu sampai nggak suara aku sana. Pujiannya luar biasa di gereja itu, musik luar biasa. Allah ibu itu anak saya, tidak ngadong tangan nak. Jadi kayaknya nih, lalu pemuda-pemuda itu ini dia memandang kayak orang sana. Hati-hati. Jangan di sini buat, karena apa? Waktu Paulus berkhotbah, roh sihir pun ada di belakang. Jadi kalau kita nggak jaga di sini, kita berpakaian nggak harus mahal, tapi enak dilihat, sopan dilihat, tidak membuat, karena Alkitab berkata, janganlah engkau bertingkah membuat orang nafsu kepadamu. Ada ayatnya. Kenapa nggak tahu ayatnya, nggak pernah dibaca? Memang nggak ada dijual di pasar, tapi ada di Alkitab. Jadi jangan nanti, apalagi saya lihat, udah tangannya tinggi begini, bajunya belum jadi, cuma segini, celananya training yang ketat itu. Haleluya, haleluya. Dia semua anak muda itu, haleluya, haleluya. Ada lagi, hebat kelihatannya, tapi saya tidak setuju. Pimpin pujian, menarik. Tadi menariknya bagus. Menarik, saudara. Perempuan di atas, laki begini. Menarik. Apakah salah? Tidak salah. Efeknya yang salah. Permisi bicara. Bagaimana kalau anakmu perempuan dibawa, ditempelkan ke sini semua? Maka setan bisa kerja, timbul hawa nafsu. Oh, kan Roh Kudus ada. Oh, Roh Kudus juga ada ketika Paulus berkhotbah, roh sihir ada. Oleh karena itu kita memuji-muji Tuhan, jangan niru-niru orang. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kita menari untuk Tuhan, melompat untuk Tuhan, tapi jaga, jangan sampai kedagingan yang muncul. Betul. Saya minggu lalu siapa berikan saya, jangan jadikan mimbar ini untuk pamer. Wah, nanti kita nanti pakainya begini supaya dilihat orang hebat. Jangan melihat orang hebat. Kamu punya pakaian bagus, seragam, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terus nanti ya, siapkan kamera, biar nanti kita foto-foto dulu ya. Apalagi kan sekarang ini saya lihat ibu-ibu
Dulu ibu-ibu jarang foto. Sekarang foto. Dulu kalau saya pulang ke kampung, Julumang di Tujuh Buddha, mampir sama Judah, sekarang enggak, Julumar foto, maksud saya. Kalau pemudi-pemudi dia fotonya gini. Tapi saya sekarang ibu. Wah bagusnya, wah macam ada yang bilang, enggak salah. Tetapi jangan kita membuat di pelayanan supaya orang perhatikan kita. Mari kita pimpin orang memperhatikan Tuhan. Haleluya. Jadi gak usah saudara hebat. Wah, ngeri kali gereja mereka ya, lampunya, wah, klip segala macam. Ada di bawah, ada di atas. Ditembak semua katanya. Itu boleh kalau punya berkat, tapi janganlah kau ke gereja berdasarkan lampu-lampu, berdasarkan gedung-gedung, berdasarkan fasilitas, tapi ke gereja engkau karena di sana ada hamba-hamba Tuhan yang akan memimpin kita beribadah sungguh-sungguh dan menyampaikan firman Tuhan. Maka dirimu akan dibangun di atas fondasi yang kokoh, bukan di atas pasir, karena pasir itu berkata yang berubah. Makanya belajar firman. Pak Moses, saya senang dengan Bapak. Oleh karena itu saya rekomendasi ada buku Pak. Ini kelihatannya Alkitab Pak, tapi ini namanya tongkat gembala Pak. Ada 1000 halaman isi daripada seminar-seminar pendeta top di dunia di sini Pak. Sehingga pendeta-pendeta dia aku mau semua beli. Kalau kau udah fotokopi bisa jutaan. Sampai di sini dari sana dikirim cuma 100.000. Dan ini bukan kertas biasa, ini kertas Alkitab. Saya tidak larang saudara hamba Tuhan Pak, jujur ikut seminar, silakan. Tapi ketika mengikuti seminar, perhatikan pengumumannya. Cocok enggak materinya ini untuk jemaat saya supaya saya kembangkan. Terus siapa yang berbicara? Ini berdasarkan kopian, copy paste atau di berpengalaman. Jangan kalau mau seminar bilang gini, gratis enggak? Oh boy. Di hotel, oh. Makan gratis, oh. Pulang dapat apa? Tas dan makalah, oh. Terus ongkos diganti, baru lau. Nggak tahu dia apa yang mau dibicarakan di sana. Begitu sampai di sana, dipostinglah gambar di Facebook. Makan di hotel. Dilihat istrinya lah. Enak kali bapak ini. Kita di sini makan ikan teri yang sudah 3 hari di potik-potik. Saudara pendeta-pendeta, panggilanmu adalah melayani keluarga dan jemaat. Amin. Boleh kasih seminar, boleh. Tapi kalau sudah seminar terus, lama-lama jemaatnya bilang, Bu pendeta, mana bapak? Kenapa? Mau melahirkan istriku. Seminar. Di mana? Di Surabaya. Kapan pulang? Minggu depan. Jemaat itu nangis. Aduh. Apa katanya Pak? Seminar. Pak, udah 10 tahun kita di sini ya. Terus seminar terus pendetanya. Kapan lulusnya Pak? Kalau dia belum sungguh-sungguh, kita pindah. Hampir wajib. Tapi kalau udah sungguh-sungguh, segala sesuatu mendatangkan kebaikan mama. Kan tidak apa-apa, kita buatlah berperingatan. Nanti kalau ada kita lahir perempuan, kita taruh tangannya seminar. Jadi kalau bapak-bapak pendeta pelajari ini Pak, ini kalau diseminarkan 100 pertemuan. Kalau umpamanya sola fide, bermurah hati, bapak pelajari ini 50 SKS. Ini dosennya nih. Betul Pak. Jadi walaupun suruh bukan kembali, kalau mau pesan saya pesankan, bagus. Di sini diceritakan kapan karismatik itu mulai terjadi, bagaimana doa itu berkuasa, bagaimana pemakaian bahasa roh guru, bahasa roh. Kenapa orang jatuh? Gitu. Kan itu pertentangan, jawabannya ada di seminar kan itu. Karena belum tentu semua orang yang jatuh Roh Kudus. Iya. Tapi jangan katakan gak ada Roh Kudus kalau dia jatuh Roh Kudus loh. Betul. Karena dulu saya pernah, jemaat saya pertama-tama saya melayani, ada jemaat tiba-tiba jatuh. Ditanya di luar, dibawa ke kamar, ditanya ada apa? Belum sarapan. Dia belum sarapan.
kursinya jati, ininya kena kursi. Begitu diangkat, sakit Pak? Enggak, karena Roh Kudus. Tapi kalau 100 karena Roh Kudus dibuat-buat, begitu jatuh bangun para pasolos, bengkak semua. Makanya harus hati-hati, kita nggak boleh ikut-ikutan. Cara pemakaian bahasa roh ada Pak di sini diutus. Bagaimana menengking setan juga. Jadi 100 banyak 100 kali pertemuan lagi seminar Pak. Jadi nanti Bapak baca-baca ini aja, ini bahannya sehingga jemaatnya juga hebat. Pendetaku sekarang luar biasa ya. Tiap hari minggu segar terus firmannya. Tamatan mana Pak? Iya. Tamatan tongkat gimbal. Lalu dapat akreditasi nggak? Oh dari Solafide. Digabung lah kan terus. Jadi besok datanglah ke seminar. Saya kan seminar smart tiap hari. Siantar. Saya juga bawa bahan luar biasa. Saya terima dari orang lain, saya sampaikan kepada saudara supaya kita semua dibangun di atas dasar yang kuat. Kita tidak berdasarkan apa kata orang, kita tidak meniru dari orang lain. Orang itu dipakai Tuhan, puji Tuhan, itu cara Tuhan buat dia. Tapi belum tentu bisa diterapkan di gereja ini. Makanya kita tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan? Karena belum tentu di Jawa cocok dilakukan di sini. Kalau di Jawa orang bilang iya, saya harus mengartikannya 3. Iya atau enggak. Datang hari Minggu ya, iya. Aibu dan rotong. Saya lu jadi bertekarol. Ada juga gitu. Tapi ada juga iya mungkin. Ada juga iya kayaknya betul. Ada enggih orang kepanggil, ada iya mudah-mudahan, ada iya. Tapi kan orang Jawa tidak sangat sulit berkata tidak. Apa saja bilang iya, tapi kita bisa lihat dari mimik mulutnya, oh ya tidak. Jadi belum bisa diterapkan di sana apa yang di sini. Saya kalau ke sini bicara sama orang sini, saya bicara langsung. Kalau kepada orang Jawa, ya saya bicara harus hati-hati. Di sini terlalu hati-hati. Dia bilang, ada mengulu, melep-melep katanya. Kalau di sana terlalu mengulu, wah marah-marah pendetanya ini loh. Jadi harus disesuaikan. Iya. Nah, jadi Pak Pendeta, makanya saya bilang Pak, kita itu pendeta, kenapa dia itu kok mentahbiskan orang kayak mau masuk pernikahan? Dua-dua maju suami istri, jalannya gitu loh. Jangan gitu nanti pasang masuk gitu. Haleluya kita ada kan? Karena apa? Karena tim seorang pendeta yang paling dekat adalah istrinya. Memang bukan pemimpin dia, tapi istrinya, istri bapak-bapak pendeta bisa menasihati bapak yang jemaat tidak bisa nasihati. Ada hal-hal, umpamanya khotbah bapak nggak bagus, istrinya bilang, bapak ini kurang persiapan, kurang doa, kenapa? Kering khotbahnya. Tadi, kalau bapak itu sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, rendah hati, ya doakannya, ingatkannya. Tapi kalau dia masih emosi, bukan penolong kok, tapi orang tahu. Langsung gitu dia. Jangan, tetap dia penolong. Orang tahu, bukan penolong, jangan gitu. Oh terima kasih ya. Apa mungkin jemaat mau ngomong sama Pak Pendeta Galing ini di jemaatnya itu berkata, Pak Pendeta, kering Pak. Bapak kurang persiapan ya. Gak mungkin kita bilang gitu. Pendeta bilang kenapa? Kenapa banyak marah-marangan? Gak mungkin. Tapi sama istrinya mungkin nggak? Maka itu penasihat nomor 1 Pak. Haleluya. Wah istri pendeta langsung tolong nggak ada ya. Begitu dia dimarahin, ingat khotbah. Amin seragu. Mari gereja kita tidak hanya berseru bab Tuhan, tapi ditolak. Tapi mereka yang datang, mendengar dan melakukannya seperti tadi, maka kamu menjadi rumah yang tidak ditolak atau yang tidak dihembuskan oleh angin apapun, tetap kokoh di atas batu karang yang teguh. Mari kita bangkit berdiri.